Selamat hari Minggu saudara-saudara, dan selamat memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Allah dan mempererat hubungan kita sebagai persekutuan yang diutus menjadi berkat bagi dunia. Mari sejenak kita bersaat teduh. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Allah yang tak pernah meninggalkan kita. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Oh dan Buddha, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema, pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya, segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya, keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kesempatan ini untuk kami meninggalkan sejenak semua kesibukan-kesibukan kami dan berteduh diri di bawah terang firman-Mu. Kuduskanlah kami semua agar ibadah ini berlangsung dari awal sampai selesai hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapkanlah kehidupan kami untuk mendengar lawatan firman-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus supaya firman yang melawat kami tidak kembali dengan sia-sia. Ini kami Bapa, kami ada di sini. Kami menantikan firman-Mu. Berbicaralah, kami mau mendengar. Karena Kristus firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita terambil dari kitab Hosea. Hosea 6 ayat 1-3. Demikian, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan Dia yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.
Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Bertobat adalah kata yang familiar bagi umat. Berbalik kepada Tuhan adalah tantangan. Kamu harus bertobat. Kamu harus lahir baru. Kamu harus menyesal. Itulah yang sering kita dengar dari atas mimbar-mimbar gereja. Itu juga yang diminta Hosea dari umat Israel. Bertobat, menyesal, dan berbalik kepada Tuhan. Sebuah realitas yang tak terpungkiri, bertobat terlalu cepat diucapkan, tetapi sulit ditemukan dampak atau efek kata bertobat dalam kehidupan. Bertobat gampang diucapkan, tetapi bukti pertobatan dalam kehidupan sulit ditemukan. Hubungan Tuhan dengan kita anggap seperti hubungan seorang bapa yang baik dengan seorang anak nakal yang berbuat kejahatan sesuka hatinya. Dan ayahnya dan penuh kasih sayang menempuk bahu anak itu, melepaskan dia pergi. Pergilah anakku sayang, tidak apa-apa. Lalu kita mengutip Hosea. Dia yang menerkam dan dia yang akan menyembuhkan kita. Dia yang memukul dan dia yang akan membalut kita. Buatlah kejahatan, dia akan memukul kita dan di dalam beberapa hari dia akan kembali merangkul kita dengan penuh kasih sayang. Tuhan menerkam bukan untuk mencabik-cabik, tetapi supaya nanti kita disembuhkan. Memukul bukan untuk menghancurkan, tetapi supaya nanti luka-luka kita dibalut. Tuhan itu maha baik. Bertobat dan menyesal diobral dan jatuh harga, kehilangan makna. Bertobat gampangan dalam pengertian itu sama sekali tidak dimaksudkan Nabi Hosea. Itu bukan pertobatan dalam pengertian yang sebenarnya, itu pertobatan palsu. Dengan pertobatan seperti ini, nilai penyesalan atau pertobatan hilang sama sekali. Tidak ada rasa bersalah. Masa bodoh dengan dampak mengerikan dari kejahatan yang dibuat di dalam masyarakat. Dalam Hosea 7 ayat 8, Hosea mengatakan, Efraim telah menjadi seperti roti bundar yang tidak dibalik. Roti yang telah hangus dibakar tetapi tidak dibalik. Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan. Kalau tidak, kita seperti roti hangus. Hitam, pahit, tidak ada gunanya. Tetapi menikmati keadaan itu lebih baik hangus daripada dibalik. Hosea tidak saja meragukan keinginan Israel untuk bertobat, tetapi juga meragukan kemampuan Israel untuk bertobat. Tanda pertobatan tidak ada. Bukti pertobatan tidak terlihat sama sekali. Inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Kita mengabaikan pertobatan. Khotbah supaya bertobat, menyesal, lahir baru dan seterusnya terus diperdengarkan. Karena terlalu sering lalu menjadi basi dan kehilangan arti. Pertobatan atau berbalik kepada Tuhan hanya basa-basi religius. Lip service semata. Tetapi tanda atau bukti bahwa kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan tidak terlihat di dalam jemaat. Lidah tajam, intrik, rekayasa, mau menang sendiri, arogan, memperalat firman Tuhan untuk kepentingan diri, terus berlangsung di dalam gereja. Tidak terlihat bukti bahwa kita bertobat. Tidak ada tanda bahwa kita sudah berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita fasih dan lancar berkhotbah tentang pertobatan. Pada saat berbicara tentang pertobatan, seakan-akan kita pahlawan besar di bidang ini. Tapi Hosea secara ironis mengatakan, kita tidak lebih dari roti yang dibakar dan tidak dibalik. Hangus. Tidak bisa dimakan. Rusak. Hitam legam namun bangga. Merasa diri paling sempurna. Berani menasihati orang lain. Bagaimana bukti pertobatan bisa dimulai dalam kehidupan kita? Pertama-tama, pertobatan baru bisa terjadi kalau kita sadar akan dosa kita. Sadar akan kesalahan kita. Tanpa kesadaran bahwa kita berdosa, maka penyesalan tidak mungkin.
Dalam perumpamaan anak yang hilang, anak itu mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Yang luar biasa di sini bukan karena anak yang hilang itu mengatakannya, "Aku telah berdosa terhadap surga dan Bapa." Tetapi ia sungguh-sungguh menyadari keadaannya. Aku sedang ada di antara babi-babi, kelaparan, makan makanan babi, kotor, aroma menusuk hidung. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Jauh dari kehormatan dan kemuliaan. Najis, memalukan, menjijikan, tanpa pengharapan. Dalam liturgi-liturgi kita melantunkan kidung yang menyentuh. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Tuhan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Betul, kita semua orang berdosa. Tetapi tidak semua orang menyesal dan hatinya hancur karena dia adalah orang berdosa dan karena apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Ada banyak kejahatan yang dibuat di dalam gereja. Arogan, menyerang pribadi orang, merekayasa kehancuran orang lain, merusak nama baik, fitnah, licik, menyebar hoax. Di saat-saat sulit mencuci tangan seperti Pilatus, melarikan diri dari tanggung jawab. Di saat-saat sukses dan menguntungkan tampil ke depan sebagai pahlawan. Anehnya, dosa-dosa itu sama sekali tidak membuat kita menyesal, tapi malah bangga. Ironisnya ialah kita berdoa setiap minggu. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Mulut mengatakan Tuhan kasihanilah kami, hati dan seluruh kehidupan mengkhianati Tuhan. Bersandiwara di hadapan Tuhan sebenarnya terlalu berani. Oleh sebab itu, Hosea mengatakan bertobat. Berbaliklah kepada Tuhan. Antara pengakuan, ungkapan penyesalan dan kenyataan bertentangan 180 derajat. Dosa yang kita buat begitu vulgar dan dasar, membekas, tidak bisa hilang, dan terlihat dalam kehidupan kita yang memalukan. Oleh sebab itu kita menyesal seperti anak yang terhilang. Apabila dosa atau kesalahan itu tak bertahan, maka kita akan semakin rusak. Miskin dalam tanda petik, memalukan, aib dan mematikan, nista, terkontaminasi dan diracuni seperti anak terhilang, semakin miskin dan merana di tengah babi-babi. Kenyataan ini menusuk-nusuk nurani kita apabila kita masih mempunyai suara hati. Oleh sebab itu kita bertobat dan memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Kesadaran, rasa diri membuat orang tahu bahwa ia penuh aib dan tidak tertolong lagi. Tanpa perasaan itu orang akan menjadi bebal, baal, kebal dengan kejahatan dan nista yang meracuni kehidupannya. Sampai-sampai dia tidak bisa lagi membedakan mana terang dan mana gelap. Mana yang baik dan mana yang jahat. Sampai-sampai semua yang jahat dianggap baik. Semua yang hitam dibilang putih. Apalagi kalau masyarakat menutup mata dan membenarkan apabila ada orang penting dan berjasa dan terkenal, maka dia disanjung-sanjung masyarakat. Dan dia merasa bangga karenanya. Suara hati sudah mati. Tapi dalam keadaan seperti ini orang masih berbicara dan berkhotbah tentang bertobat. Kita ada dalam kubangan aib dan noda, kubangan nista, namun sedang menikmati serta merayakannya. Dan berani berkhotbah tentang pertobatan dan penyesalan. Yang paling penting bukan wacana atau kata-kata bertobat dan menyesal atau berbalik kepada Tuhan saja. Sebab sebagaimana kita bisa bertobat apabila yang terjadi adalah kehilangan rasa dan pengetahuan tentang dosa yang mengerikan, yang melilit kehidupan. Umatku binasa karena tidak mengenal dirinya sendiri. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Demikianlah kata Hosea di tempat yang lain. Penyesalan tidak cukup. Penyesalan harus disertai perubahan hidup.
Tuhan kasihani, Kristus kasihanilah kami orang yang berdosa ini saja tidak cukup. Tapi penyesalan itu terlihat dan terbukti dalam kehidupan yang benar-benar berubah. Anak yang hilang itu menyesal. Tetapi itu tidak cukup. Dia harus meninggalkan negeri yang jauh itu. Meninggalkan kandang babi dan kembali ke rumah Bapa. Aku berdosa terhadap Bapa dan surga saja tidak cukup. Tapi harus disertai dengan mengenang betapa baiknya Bapa. Kasih sayang tanpa pamrih, pengorbanan, kepedulian, kelembutan yang pernah dirasakan bersama Bapa. Lalu segera melangkah pada kesempatan pertama, aku mau pulang. Apakah kita juga mau pulang? Atau kita tetap tinggal di kandang babi? Mulut berbusa-busa berbicara dengan fasih. Aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga. Dan cukup sampai di situ. Pertobatan yang benar juga dimungkinkan ketika kita benar-benar bertemu dengan Tuhan. Dan merasakan kasih sayangnya. Merasakan pengorbanan tanpa pamrih. Kepedulian yang tidak bertepi. Pemeliharaannya yang ajaib sepanjang perjalanan hidup dan seterusnya. Di hadapan Tuhan yang kudus dan tanpa noda seperti itu, kita sadar siapa kita sebenarnya. Ternyata kita tidak ada apa-apanya. Bertemu dengan Tuhan yang seperti itu, kita baru menemukan diri kita sendiri. Ternyata kita hitam legam. Bertemu dengan Tuhan seperti itu mustahil kita menikmati kejahatan kita sambil membanggakan diri. Bertemu dengan Tuhan bukan sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Walaupun mempunyai pengetahuan tentang Tuhan itu penting, tetapi kita baru berjalan lebih. Dan kita harus lebih jauh dari itu, yaitu mengalami Tuhan. Mempunyai pengetahuan tentang Tuhan membuat kita bisa berbicara banyak. Tapi itu baru setengah jalan. Kita harus berjalan lebih jauh lagi, yaitu mengalami, merasakan dan menikmati betapa baik dan indahnya Tuhan itu. Kira-kira perbedaannya adalah seperti kita mempunyai pengetahuan tentang cinta. Tentu sangat berbeda dengan kalau kita jatuh cinta. Mempunyai pengetahuan yang sangat banyak karena belajar tentu baik. Tapi harus lebih dari itu ialah mengalami dan mencintai Tuhan. Saya tahu saya berdosa karena saya diperhadapkan dengan kekudusan dan kasih sayang Bapa yang tidak bertepi. Saya melihat diri saya dalam terang kekudusan Tuhan. Saya tahu saya berdosa ketika saya melihat semua yang saya miliki itu hitam kelam dibandingkan dengan Tuhan yang sempurna. Ketika Simon Petrus merasakan betapa hebatnya Tuhan, sepanjang malam mereka melaut tetapi tidak menangkap seekor ikan pun. Lalu atas tuntunan Yesus mereka berhasil menangkap ikan sampai jala koyak. Berhadapan dengan Tuhan yang suci itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita melihat dan merasakan kasih-Nya, anugerah-Nya, pemeliharaan yang ajaib. Baru di saat seperti itu kita sadar bahwa kita adalah orang yang sangat berdosa. Kesadaran seperti itulah yang memungkinkan terjadi pertobatan. Yesaya tergetar ketika bertemu Tuhan. Dia menjerit, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tanpa pertemuan dengan Tuhan, maka orang hanya berbicara tentang pertobatan dan penyesalan karena merasa diri benar, baik, pandai dibandingkan dengan orang lain. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, maka semua arogansi dan keangkuhan itu gugur. Karena memang kita tidak ada apa-apanya. Amin. Lawanlah godaan, selalu bertegur.
Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama orang Kristen segala tempat dan waktu. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita dengan hati dan mulut mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di hadapan hadirat-Mu kami mengaku, kami seringkali mengkhianati Tuhan, tetapi pertobatan dan penyesalan senantiasa kami dengung-dengungkan. Ampunilah kami karena berbalik kepada Tuhan, pertobatan penyesalan sudah menjadi kata-kata yang mati, sepi arti, kehilangan makna, basi, karena terlalu sering kami ungkapkan. Tetapi tidak pernah kami demonstrasikan itu, tidak pernah kami tunjukkan tanda-tanda dan bukti pertobatan itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, tolong kami semua. Ketika dunia di sekeliling kami menakutkan, ketika tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan datang silih berganti, ajarlah kami untuk dengan segala kerendahan hati berbalik kepada Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan cinta, kembali ke jalan kasih, kembali ke rangkulan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, agar seluruh kehidupan kami demonstrasikan kepada dunia bahwa hidup kami adalah hidup yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan. Hidup kami adalah hidup yang bermakna bagi sesama. Tolong kami agar kami meninggalkan sikap-sikap pementingan diri. Tolong kami agar kami menjauhkan diri dari fitnah, dengki, iri hati, yang kadang-kadang tumbuh dengan subur di dalam jemaat. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, tuntun dan bimbing kami semua. Berjalan perlahan-lahan bersama-sama Tuhan, di jalan Tuhan. Semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin mampu memuliakan Tuhan. Semakin hari semakin mampu membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Tolong kami agar semua kegiatan-kegiatan pelayanan kami dalam jemaat-Mu, Jemaat GPIB Anugerah, diwarnai oleh terang firman-Mu. Sehingga suasana sejuk, suasana tentram, suasana damai, hasil sebuah pertobatan senantiasa terlihat dengan jelas. Kami datang ke hadapan-Mu, kami berdoa buat alat-alat Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Para presbiter dengan keluarga, pelkat, pakailah kami semua sebagai alat-Mu. Sehingga di mana saja kami hari dan kami ada, kami menjadi contoh, kami menjadi teladan. Di mana saja kami hadir dan kami ada, kami menjadi orang-orang yang terus-menerus menyuarakan kebenaran Tuhan. Tidak pernah jemu meneriakan pertobatan dan penyesalan lewat seluruh pelayanan kami. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami datang ke hadapan hadirat-Mu saat ini bersama-sama dengan semua mereka yang berbeban berat. Kami teringat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19 dalam keadaan tidak berdaya, menanti-nantikan kasih sayang Tuhan. Bapa, tidak ada tempat yang terlalu jauh yang tidak bisa disentuh oleh cinta kasih-Mu. Kami datang bersama-sama mereka. Kami berdoa dan berharap karena kami tahu hanya Engkau yang bisa menolong kami. Kami berdoa buat para medis
yang berada di tempat yang paling depan untuk berperang melawan virus yang sangat menakutkan ini, bahkan mempertaruhkan nyawa. Berikanlah kepada mereka ketabahan, kekuatan untuk terus-menerus berkarya. Pakailah mereka sebagai alat-Mu. Jadikan mereka sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk menghadirkan kesembuhan, menghadirkan cinta kasih Tuhan, menghadirkan kasih sayang Tuhan. Sehingga nama Tuhan diagungkan, dimuliakan lewat karya dan pelayanan mereka. Kami berdoa buat pemerintah kami yang berjuang sekuat tenaga dengan segala macam cara, dengan berbagai-bagai tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi untuk memberhentikan ruang gerak COVID-19. Berkatilah pemerintah kami. Tuhan tolong berikanlah hikmat, supaya apa yang mereka kerjakan bisa mencapai hasil yang memuaskan, dan bangsa kami terbebas dari bencana ini. Para peneliti yang berjuang keras untuk mencari jalan keluar lewat penemuan-penemuan, pakai mereka ya Bapa, agar COVID-19 yang begini menakutkan satu saat terbendung. Kami teringat mereka yang sakit, mereka yang berbaring tidak berdaya di rumah-rumah sakit dan di rumah-rumah. Kami berdoa untuk Ibu Nadeak. Kami berdoa untuk Bapak Edi Kemur. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sobari yang menjalani hari-hari yang panjang, hari-hari yang berat, berbaring di tempat tidur. Tuhan tolong, biarlah supaya secara fisik mereka lemah, tapi secara rohani mereka tetap tegar. Bukan karena mereka mampu dan kuat, tapi karena kasih sayang Tuhan tidak bisa diberhentikan oleh penderitaan ini. Kami berdoa untuk Ibu Teti Tobing. Kami berdoa untuk Ibu Weno. Kami berdoa untuk Bapak Fedi Kotambunan. Kami teringat Ibu Sukandar. Bapak di surga, Bapak dalam Kristus. Kadang-kadang menghadapi hari-hari yang seperti ini kami kecewa, kami stres. Karena beban yang menindih kami rasakan begitu berat. Kadang-kadang kami merasa bahwa itu melampaui kemampuan kami. Tuhan tolong kami. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk Bapak Muniong, Bapak Raung yang ada di Manado. Mereka yang terus-menerus mengharapkan kasih sayang-Mu. Ulurkan tangan pengasihan-Mu, pegang anak-anak-Mu ini lewat tangan para dokter, lewat obat-obat yang dipakai, lewat doa yang dinaikkan, lewat cinta kasih dan perhatian yang diberikan, supaya kesembuhan yang didambakan bisa menjadi kenyataan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, semua kegiatan-kegiatan pelayanan jemaat Tuhan di sini, semua anak-anak Tuhan yang telah mencurahkan perhatian sepenuhnya untuk kemajuan perkembangan pelayanan di tengah-tengah jemaat GPB Anugerah. Jangan tinggalkan mereka. Secara khusus kami berdoa buat panitia pembangunan. Tuhan berkati. Kami yakin dan kami percaya pekerjaan ini bukan pekerjaan kami, tapi pekerjaan Tuhan. Bagaimanapun kendala yang harus dihadapi, tantangan yang harus kami hadapi, kami yakin dan kami percaya Tuhan sudah mulai, dan tidak ada sesuatu kekuatan pun di tengah-tengah dunia ini yang mampu memberhentikan pekerjaan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang sudah berkorban, semua anak-anak Tuhan yang sudah mencurahkan segala kemampuan yang mereka miliki, pikiran, daya, dana, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, ini kami semua. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Rangkul kami erat-erat. Tuntun dan bimbing kami. Bawa kami jemaat-Mu untuk memasuki hari-hari depan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengaku kami penuh dengan dosa. Ampuni kami. Kuduskanlah kami. Sucikan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
ajakan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab di dalam surat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan ini secara bergilir ganti. Kita berdoa. Apa yang telah kami berikan ini ya Tuhan, bersumber dari Engkau sendiri. Sebab semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Bahkan kesanggupan kami memulangkan syukur kepadamu, semata-mata karena tuntunan Roh Tuhan dalam hati kami. Terimalah syukur hati kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya. Di gembala kehidupan, kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Di gembala kehidupan, kau tetap menuntunku. Bimbing aku melalui badai hidup yang gelap, sampai nanti aku tiba masuk hidup yang kekal. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu. Kau selalu besertaku masuk hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.